Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi mata pelajaran Bahasa Indonesia semester 1 untuk kelas 10 SMA, MA, dan SMK. Selamat menyaksikan. Bab 3, Teks Anekdot. Sebelum kita lanjut, ada yang tahu apa itu teks anekdot? Mari kita bahas sama-sama. 1. Pengertian teks anekdot. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan, biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Adapun pengertian teks anekdot adalah karangan cerita singkat yang menarik, lucu, dan mengesankan karena isinya berupa kritik atau sindiran terhadap kebijakan, layanan publik, perilaku penguasa, atau suatu fenomena. Dalam teks anekdot harus diketahui bahwa isinya tidak hanya kisah lucu semata, melainkan ada amanat, pesan moral, atau suatu ungkapan kebenaran. Makna di dalam teks anekdot bertujuan mengkritik atau menyindir sesuatu yang diperoleh dari realita sosial dari kehidupan sehari-hari. Hal ini disampaikan melalui lelucon sehingga tidak terkesan menghakimi atau menyudutkan pihak tertentu. Cerita yang dikemas dalam lelucon berisi kritikan atau sindiran, sering melibatkan tokoh-tokoh yang terkenal di masyarakat. Biasanya berbentuk narasi singkat yang mengandung tokoh, alur, dan latar. Anekdot juga bisa berupa gambar atau ilustrasi, bentuknya seperti komik di media cetak atau meme di media elektronik. Teks anekdot memiliki dua macam isi, yaitu isi yang tersurat dan tersirat. Tersurat adalah isi atau makna yang tertulis secara harfiah dan langsung dapat dibaca di dalam teks anekdot. Sedangkan tersirat adalah makna teks anekdot yang tidak dapat dijelaskan langsung, namun umumnya berhubungan dengan situasi dan kondisi masyarakat. 2. Struktur teks anekdot. Ada 5 struktur yang membangun teks anekdot sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Di antaranya sebagai berikut: 1. Abstraksi, 2. Orientasi, 3. Krisis, 4. Reaksi, 5. Koda. Mari kita bahas satu persatu. 1. Abstraksi. Abstraksi adalah bagian yang terletak pada bagian awal paragraf, berisikan gambaran awal tentang isi dari teks anekdot. 2. Orientasi. Orientasi adalah bagian yang berisikan awal mula, latar belakang terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi di dalam teks. 3. Krisis. Krisis adalah bagian yang berisikan tentang kemunculan permasalahan yang terjadi di dalam teks anekdot. 4. Reaksi. Reaksi adalah bagian yang berisikan langkah penyelesaian masalah yang timbul di dalam bagian krisis. 5. Koda. Koda adalah bagian yang berisikan kemunculan perubahan yang terjadi pada tokoh di dalam teks yang sekaligus sebagai penutup teks. 3. Ciri-ciri teks anekdot. 1. Bersifat humor atau lelucon. Artinya, teks anekdot berisikan kisah-kisah lucu atau bualan. 2. Bersifat menggelitik. Artinya, teks anekdot akan membuat pembacanya merasa terhibur dengan kelucuan yang ada di dalam teks. 4. Bersifat menyindir. Artinya, isi di dalam teks anekdot terkadang menyindir sebagian orang atau kelompok tertentu. 4. Menceritakan orang penting seperti pejabat atau tokoh terkenal, tetapi bisa juga menceritakan orang biasa. 5. Memiliki tujuan tertentu. Tujuan tertentu seperti menghibur, mengkritik, dan lain-lain. 6. Kisah cerita yang disajikan hampir menyerupai dongeng.
menceritakan tentang karakter hewan dan manusia sering terhubung secara umum dan realistis. 4. Jenis-jenis teks anekdot. 1. Berdasarkan sifat peristiwa. A. Teks anekdot fiksi. Teks anekdot fiksi adalah anekdot yang menceritakan kisah khayalan, tidak nyata atau hanya fiktif belaka, artinya ceritanya tidak benar-benar terjadi. B. Teks anekdot non-fiksi. Teks anekdot non-fiksi adalah anekdot yang menceritakan peristiwa nyata dengan tokoh dan latar sebenarnya. 2. Berdasarkan tokoh. Dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, anekdot tokoh terkenal. 2. Anekdot supi. 3. Anekdot binatang. 1. Anekdot tokoh terkenal. Di sini pembagiannya ada 2 jenis. Yang pertama, anekdot tokoh terkenal non-fiksi. Yang kedua, anekdot tokoh terkenal fiksi. Anekdot tokoh terkenal non-fiksi bersumber dari kisah nyata yang dilakoni oleh tokoh-tokoh populer. Anekdot ini sering diceritakan sendiri oleh tokoh bersangkutan ataupun orang lain yang mengetahui kejadian yang sebenarnya. Anekdot tokoh terkenal fiksi menceritakan tokoh-tokoh terkenal yang hanya merupakan rekaan pengarangnya. Tokoh tersebut diambil dari tokoh film, dongeng, maupun tokoh novel. Yang kedua, anekdot supi. Anekdot supi adalah anekdot yang menceritakan kisah-kisah supi atau pemuka agama. Anekdot ini menceritakan pengalaman-pengalaman sehari-hari seorang supi yang menjadi tokoh dalam anekdot bersifat fiksi ataupun non-fiksi. 3. Anekdot binatang. Anekdot binatang adalah anekdot yang menggunakan tokoh binatang. Anekdot ini mengumpamakan binatang layaknya seperti manusia. Anekdot ini sering digunakan untuk menceritakan nilai-nilai kehidupan, namun juga bisa untuk mengkritik. 3. Berdasarkan tujuan. 1. Anekdot kritik. Anekdot kritik adalah anekdot yang bertujuan untuk mengkritik. Anekdot jenis ini biasanya digunakan untuk mengkritik orang, pejabat, kebijakan pemerintah, dan lain-lain. 2. Anekdot nasihat. Anekdot nasihat adalah anekdot yang bertujuan untuk menasehati. Anekdot jenis ini biasanya mengandung nilai-nilai kehidupan seperti pesan, amanat, dan nasihat. 3. Anekdot hiburan. Anekdot hiburan adalah anekdot yang bertujuan untuk menghibur orang lain. Anekdot jenis ini biasanya sekedar hiburan untuk menjalin keakraban antara pembicara dan pendengar. 5. Kaidah kebahasaan teks anekdot. 1. Menggunakan kalimat retorik. Kalimat retorik adalah kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk mendapatkan jawaban. Contoh, bagaimana mungkin? Padahal hakim itu terkenal bersih. 2. Menggunakan konjungsi atau kata hubung waktu. Kata hubung ini berfungsi untuk menjelaskan waktu kejadian dalam anekdot. Konjungsi ini diantaranya sebagai berikut: sejak, sementara, sedari, sewaktu, ketika, tatkala, selagi, setelah, sesudah, sebelum, hingga, dan sampai. Contoh, Budi sedang makan setelah bertugas. 3. Menggunakan kalimat tanya atau interrogatif. Kalimat tanya atau interrogatif adalah kalimat yang berisi pertanyaan. Contohnya, apa kepanjangan KUHP? Siapa wakil kita di pemerintah? 4. Menggunakan kalimat imperatif. Kalimat imperatif adalah kalimat yang berisi perintah, ajakan, permohonan, larangan, dan pembiaran. Contoh, lakukan tugas Anda dengan benar, Pak. Jangan kasih kendor, Pak. Lawan terus. 5. Menggunakan kalimat seru. Kalimat seru adalah kalimat yang isinya mengungkapkan kekaguman perasaan. Contoh, oh tenang, saya tidak akan melakukannya, dan malah saya semakin yakin bahwa kita akan menang, kata pejabat itu. 6. Langkah-langkah menyusun teks anekdot. Langkah-langkah yang digunakan untuk menyusun teks anekdot adalah sebagai berikut. 1. Menentukan topik atau fokus kritik. 2. Mencari bahan referensi, bisa berupa buku, majalah, koran, internet, ataupun observasi.
3. Menentukan pesan atau sindiran yang akan disampaikan, bisa tersirat ataupun tersurat. 4. Menentukan unsur lucu atau konyol. 5. Menentukan alur cerita berdasarkan struktur teks anekdot. 6. Mengembangkan teks anekdot sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan teks anekdot. 7. Contoh teks anekdot. Berikut adalah contoh teks anekdot yang berjudul aplikasi anti maling. Suasana pagi di kelas teknik komputer dan jaringan atau TKJ. Hai Ridwan, nanti mau buat aplikasi apa buat Indonesia? Tanya Maulana. Mau buat aplikasi anti korupsi supaya Indonesia sejahtera dan aku sebagai pendirinya jadi kaya raya. Bagus kan? Maulana tertawa terheran-heran sambil menggelengkan kepalanya dan suasana kelas kembali normal. Terima kasih semuanya sudah menonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar tidak ketinggalan video berikutnya. Assalamualaikum, bye-bye.